Utsmani bermula pada akhir abad ke-13 di Anatolia. Seorang pemimpin bernama Osman diakui sebagai pendiri kekaisaran. Dari sinilah kata Ottoman diambil, yang merupakan penyesuaian bahasa Inggris dari nama Osman. Osman I atau Osman Ghazi bin Ertugrul adalah bapa dari Daulah Utsmaniyah. Ia selaku pemimpin pertama kerajaan Utsmaniyah. Ia memimpin dari tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Pemimpin setelah Osman I ialah Sultan Orkan. Ia memimpin dari tahun 1326 Masehi sampai 1362 Masehi. Dalam kepemimpinannya ini, Orkan berhasil menaklukkan Bursa dan menjadikan Bursa sebagai ibu kota, serta berhasil membentuk tentara reguler Janissary. Pemimpin ketiga Daulah Utsmaniyah ialah Murad I. Ia memimpin dari 1362 Masehi sampai 1389 Masehi. Ia berhasil menaklukkan beberapa daerah-daerah hingga Daulah mulai masuk ke benua Eropa. Pemimpin keempat Daulah ialah Bayazid I. Ia melakukan penaklukan dan penyerangan dengan sangat cepat, sehingga dijuluki sebagai Sang Kilat. Melihat keberhasilannya itu, ia hampir menaklukkan Konstantinopel, namun gagal karena ia harus menghadapi Timur Leng. Setelah kekalahan Bayazid I pada Perang Ankara 20 Juli 1402, terjadi masa kekosongan atau interregnum. Interregnum berlangsung selama 11 tahun, sampai pertempuran pada tanggal 5 Juli 1413, di mana Mehmed menjadi pemenang dalam pertikaian tersebut, memahkotai dirinya menjadi Sultan Mehmed I dan merestorasi kekaisaran tersebut. Murad II menggantikan ayahnya pada tahun 1421 Masehi di usianya yang ke-16 tahun. Ia berhasil meraih kemenangan dalam Perang Salib Varna. Perang Salib Varna ini merupakan kampanye militer Eropa dalam bentuk upaya memberhentikan perluasan wilayah Daulah Utsmaniyah. Pada tahun 1444 Masehi, Sultan Murad II sudah pensiun dan menyerahkan tahta kesultanan kepada putranya, yaitu Mehmed II, yang pada saat itu Sultan Mehmed II baru berusia 12 tahun. Sultan Mehmed II mengirimkan sebuah surat yang berisi pesan permohonan agar ayahnya mau memimpin pasukan untuk melakukan perang tersebut. Hal ini juga didesak oleh salah satu penasihat Murad II, sehingga Murad II pun kembali dilantik menjadi sultan dan memimpin pasukan hingga meraih kemenangan dalam Perang Salib Varna. Sultan Murad II wafat pada 1451 Masehi dan Sultan Mehmed II kembali berkuasa pada tahun tersebut. Mehmed II atau yang lebih kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Ia menjabat dari 1451 Masehi sampai 1481 Masehi. Ia mendapat julukan Al-Fatih yang berarti sang penakluk ketika beliau sudah mampu menaklukkan Konstantinopel. Dalam menaklukkan Konstantinopel, Mehmed II membuat strategi yang sangat jitu. Di antaranya, yang pertama membuat kesepakatan dengan negara tetangga seperti Venesia, Magyar, dan Bosnia. Yang kedua membuat benteng di Selat Bosporus untuk menutup akses bantuan ke Konstantinopel. Yang ketiga, beliau mengutus seseorang untuk memata-matai kelemahan dan kekuatan benteng Konstantinopel. Yang keempat, memerintahkan Tarka Pasha untuk menemui saudara kandungnya Kaisar Konstantinopel agar tidak mengirim bantuan ke Konstantinopel. Pasukan Konstantinopel mengira bahwa pasukan Daulah Utsmaniyah akan melewati jalur laut. Namun strategi Mehmed II menggunakan jalur darat, yang berarti perahu pada jalur laut harus ditarik menuju jalur darat. Ini membuat pasukan Konstantinopel tidak menduga-duga hal ini. Allah